Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Bapak Ibu selama ini diberkati melalui channel kami mengundang untuk memberikan like, subscribe, dan share. Dengan melakukan hal demikian, Bapak Ibu berkontribusi untuk mengembangkan channel tersebut sehingga semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali pada saat ini bersama dengan kami untuk bisa melayani, menyembah dan memuji Tuhan. Saya sebagai Gembala Sidang mengundang kita semua dimanapun berada untuk beribadah bersama-sama. Kiranya pelayanan hari ini memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan, dan biarkan Allah melawat dan menjamah setiap kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita semua pagi hari ini dalam keadaan yang baik karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan kita yang perkasa dan hebat. Meskipun hari ini kita belum bisa saling bertatap muka, kita belum saling berjabat tangan, namun kita percaya dalam hadirat Tuhan kita menikmati kuasa yang sama. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami hidup karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa mengecap kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan-Mu bagi setiap pribadi kami Tuhan. Apapun situasi kami hari ini, apapun yang kami hadapi, kami memiliki Tuhan yang hebat, yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terimalah pujian dan sembah kami. Kami mengagungkan Engkau dari tempat ini. Biarlah setiap rumah-rumah yang ada, setiap tempat-tempat yang ada memuji Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Katakan semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita angkat pujian ini dari awal.
Sama-sama kita katakan, semua karena anugerah-Mu Tuhan kami hidup hari ini. Ya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kekuatan intiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, Kau begitu baik. Kau sumber kemenanganku, Kau sumber pengharapan bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau sumber penghiburan, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik bagi hidup kami. Hari ini kami mau mengagungkan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Ini keputusan kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau dalam hidup kami. Sama-sama katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami mengakui kebesaran-Mu dan keagungan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Kami siap untuk menikmati kuasa Tuhan dan lawatan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau sapa kita semua, shalom. Dimanapun kita berada hari ini, di rumah kita masing-masing, di kos kita masing-masing, kita memiliki Tuhan yang sama dan perkasa, yaitu Yesus namanya. Kita angkat pujian kita yang mengatakan Tuhan Raja Maha Besar. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita tetap katakan, Dia Tuhan dan Raja kita yang hebat dan besar. Amin. Sama
Sama-sama katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Amin. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Besar. Sama-sama kita katakan dimanapun kita berada, Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Lagi katakan, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Engkau Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujian Tuhan. Saya mau dengar suara kita sama-sama katakan, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Sama-sama katakan, besar. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan kita yang besar dan hebat. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sabda Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Seperti pujian ini mengatakan, kita sebagai bejana dan hidup kita siap untuk dibentuk bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk diperbaharui oleh firman-Mu. Karena firman-Mu tajam dan hidup ya Tuhan, yang mampu mengubahkan setiap hidup kami. Katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan ku alat. Yes, ini kerinduan setiap pribadi kami. Dalam rumah-Mu, inilah
turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Kita angkat pujian ini, katakan, jadikanku alat dalam rumah-Mu Tuhan. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Ini hidupku Tuhan. Inilah hidupku Di tangan-Mu. Bantulah Turut kehendak-Mu. pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Puji nama Tuhan. Pada Bapak Gembala kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di hari ini, harinya Tuhan yang luar biasa memberikan kepada kita semua kesempatan untuk kita bisa belajar bersama, dikuatkan melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memulainya dengan berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami berterima kasih oleh karena anugerah-Mu yang memberikan kepada setiap kami, para pendengar, kesempatan untuk menikmati satu pekan yang luar biasa. Kami sadar bahwa kami ada hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini Kau bawa kami kembali untuk belajar dari firman-Mu. Kami percaya firman Allah yang hidup mampu mengubah keadaan dan situasi kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Allah beri jalan keluar, yang sakit Allah jamah dan sembuhkan. Sehingga setiap pendengar pada hari ini, mereka diberkati dan Allah dimuliakan. Terpuji nama Tuhan, ini doa syukur kami. Kami siap diberkati melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Anda adalah bintang. Mengapa berhenti bersinar? Anda adalah bintang. Mengapa berhenti bersinar? Hari ini teks kita terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Saya akan baca firman Tuhan ini dan Bapak Ibu dapat mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat,
Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Bapak Ibu yang terkasih, di Yogyakarta terdapat begitu banyak tempat wisata. Kita bisa memilih dari yang timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Ada begitu banyak objek-objek wisata yang bisa Bapak Ibu kunjungi. Bagi kita yang pernah ke Yogyakarta, kita tahu tempat-tempat yang paling mengasyikkan. Ada Parangtritis, ada macam-macam, bisa berbelanja di Malioboro, dan ada begitu banyak tempat yang memuaskan keinginan-keinginan kita untuk melihat betapa Tuhan luar biasa dalam melakukan banyak perkara. Namun ada satu tempat yang menurut saya cukup mengasihkan jika dibanding dengan yang lain, namanya adalah Bukit Bintang. Dan persis tempat tersebut berdekatan dengan rumah di mana saya tinggal. Bagi kaum muda, Bukit Bintang memberikan mungkin banyak sejarah bagi hidup mereka. Bisa membawa pacar ke sana, dan lebih mengasihkan lagi kalau kita sudah pada malam hari. Disebut Bukit Bintang oleh karena pada waktu kita naik ke gunung tersebut, dan pada waktu kita melihat ke bawah, itu lampu-lampu dan semua kota di Yogyakarta begitu indah luar biasa. Oleh karena semuanya kita seperti menyaksikan bintang-bintang yang bercahaya. Dan lebih-lebih kalau malam hari kita bisa melihat dan menengok ke atas bintang-bintang yang Tuhan taruh di alam semesta yang luar biasa indah. Tahukah saudara bahwa Alkitab menyebut bahwa saya dan saudara bagaikan bintang-bintang? Teks yang kita baru saja baca tadi membuktikan kepada kita, orang Kristen kita bagaikan bintang-bintang di dunia ini. Mengapa Paulus menggunakan penggambaran bintang-bintang? Ada dua hal yang saya pelajari mengapa kita disebut sebagai bintang-bintang. Yang pertama, kita disebut sebagai bintang-bintang itu menunjukkan bahwa orang Kristen kita sangat tinggi status hidup kita. Identitas kita adalah identitas yang begitu tinggi yang Tuhan taruh luar biasa. Jadi Allah memandang kita dengan status sebagai anak Allah bagaikan bintang-bintang. Begitu tinggi, begitu luhur, begitu luar biasa. Tapi siapa yang berkata kepada saudara hari-hari ini bahwa engkau adalah pecundang, engkau adalah sampah masyarakat, engkau tidak berguna, engkau gagal, engkau tidak bisa melakukan apapun? Saya merasa itu adalah sampah yang dilemparkan oleh iblis ke dalam benak, ke dalam otak, ke dalam hati kita. Bukan itu yang Tuhan katakan tentang hidupmu dan hidupku. Alkitab berkata engkau bagaikan bintang. Itu berarti bahwa status kita, identitas kita di dalam Kristus begitu luhur, begitu indah, begitu luar biasa. Kalau ada orang yang mendatangi saudara dengan menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang hidupmu, saya meminta supaya Anda mengabaikannya dan tidak memikirkannya. Jangan hidup berdasarkan opini orang, tapi biar firman Allah membentuk hidupmu. Apa kata firman, apa kata Tuhan tentang hidup saudara, itulah yang penting. Alkitab berkata, engkau bintang. Itu berarti status kita begitu tinggi. Yang kedua, penggambaran tersebut berfungsi untuk menunjukkan bahwa seperti itulah hidup orang Kristen.
itu bersinar. Allah menciptakan bintang, dan setelah diciptakan oleh Allah, mulai sejak itu bintang itu berfungsi, bersinar, dan dia menghiasi cakrawala kita. Orang Kristen pada waktu pertama kali diciptakan oleh Tuhan di dalam Kristus. Tahukah saudara, Allah memaksudkan supaya hidupmu di sepanjang hari-hari kita bersinar bagaikan bintang yang bersinar. Coba lihat, apakah benar hidup saya dan hidup saudara hari-hari ini seperti bintang yang bersinar? Atau mungkin kita telah berhenti bersinar. Sinar kita mungkin mulai menjadi redup, dan mungkin tidak ada lagi gunanya dan pengaruhnya bagi orang lain. Oleh karena itu, Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka hidup laksana bintang-bintang yang bercahaya di tengah dunia yang bengkok hati dan sesat ini. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, sadar bahwa kita punya identitas yang luar biasa. Saya dan saudara bukan hidup untuk mencari identitas. Tetapi Alkitab berkata kita hidup dari identitas kita. Apa artinya? Kalau Alkitab berkata identitas kita adalah orang benar, maka saya harus hidup sebagai orang benar. Kalau Alkitab berkata saya adalah pemenang, identitas kita adalah orang-orang yang menang, itu berarti setiap waktu saya menghadapi persoalan, saya harus menjadi orang Kristen yang gak boleh kalah tentang apapun. Iblis mungkin datang membawa berbagai tantangan dalam hidup kita. Tetapi ingat, kalau Anda hidup dari identitas, itu berarti Anda tidak akan kalah. Anda mungkin bisa mundur beberapa langkah ke belakang, tetapi Anda tidak akan jatuh terjerembab. Anda mampu bangkit, karena Anda sadar bahwa identitasmu adalah anak Allah yang menang. Jadi, orang Kristen hidup dari identitas, bukan mencari identitas. Hari ini, saya mau datang kepada Bapak Ibu Saudaraku, memberikan satu bagian firman Tuhan, menegaskan kepada kita, saya dan saudara adalah anak Allah yang harus bersinar bagaikan bintang-bintang. Nah, saudara yang terkasih, kita dapat bersinar di dalam dunia ini melalui 3 hal sederhana. Kita akan belajar 3 hal yang ditulis oleh Paulus dalam Filipi pasal yang kedua secara cepat saja. Yang pertama, kita dapat bersinar melalui ketaatan meski tanpa pengawasan. Ketaatan meski tanpa pengawasan. Saudaraku, ini satu firman Tuhan yang begitu penting. Ketaatan tanpa pengawasan. Bukankah kita selama ini hanya mudah taat kalau ada orang yang mengawasi? Kalau saudara kerja di kantor, ada bos saudara, ada atasan saudara. Kalau saudara di kampus, ada dosen saudara, ada kaprodi saudara. Kalau ada di rumah, ada ayah, ada ibu. Saudaraku yang terkasih, seringkali orang hanya taat jikalau ada orang yang mendampingi, mengawasi, menjadi mentor bagi mereka. Alkitab berkata, jenis ketaatan itu adalah ketaatan pada level yang paling rendah. Itu seperti anak-anak pada waktu SD, mereka berhenti untuk ribut, berhenti manjat di meja, di bangku, jikalau guru-guru sudah datang ke dalam ruangan. Itu adalah ketaatan yang paling sederhana. Tapi Paulus membantu kita semua, kalau kita ingin bersinar, kita ingin membawa dampak, kita ingin memberkati orang di sekitar hidup kita, kita harus maju kepada level ketaatan di atas ketaatan yang standar tersebut. Mari lihat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Berkata demikian, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi Paulus menghibur mereka dan dia begitu respect terhadap jemaat ini karena dia melihat bagaimana mereka taat. Tetapi mereka taat, senantiasa taat pada waktu Paulus bersama-sama dengan mereka. Tapi sekarang Paulus sedang dipenjara dan dia berjauhan dari jemaat di Filipi. Dia meminta mereka untuk melangkah dari ketaatan pada waktu dia bersama dengan mereka. Mereka harus melakukan lebih daripada itu. Itu sebabnya dia berkata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut
dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Pada intinya Paulus ingin mendorong mereka untuk taat secara konsisten, baik pada waktu dia hadir sama seperti kala ia bersama dengan mereka, terlebih lagi pada waktu Paulus tidak bersama dengan mereka. Kalau mereka telah memulai taat untuk dengar firman Allah, taat untuk segala sesuatu yang dipandu oleh Alkitab kepada mereka, Paulus berkata, aku sekarang tidak lagi bersama dengan engkau. Tetapi aku berdoa, aku meminta supaya engkau meningkatkan ketaatanmu jauh lebih lagi justru ketika aku tidak bersama dengan kamu. Artinya tidak ada lagi orang yang mengawasi jemaat ini. Tidak ada mentor rohani, dan Paulus meminta mereka untuk taat meskipun tidak ada yang mengawasi. Saudaraku yang terkasih, inilah level ketaatan yang Tuhan tuntut dari hidup kita. Tidak ada orang yang melihat saudara melakukan sesuatu, saya harus taat. Kita harus taat. Ketaatan kita bukan karena dilihat orang, kepatuhan kita bukan karena kita bergantung kepada siapa yang bersama dengan kita. Dan Paulus berkata, waktu aku tidak bersama dengan kamu, kamu harus taat. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin Anda menatap saya berkata, bagaimana saya bisa taat tanpa pengawasan? Bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal tersebut secara konsisten? Perhatikan baik, saudaraku yang terkasih. Saya dan saudara bisa taat dengan konsisten meskipun tidak ada orang mendampingi, tidak ada orang yang mengawasi kita. Diberikan jawaban oleh Paulus. Paulus berkata, kamu harus melakukannya dengan takut dan gentar. Apa artinya? Takut dan gentar berbicara mengenai cara berpikir kita. Pada waktu kita melakukan segala sesuatu, kita harus mengenakan pada pikiran, pada benak kita, saya harus melakukannya dengan sungguh. Itu yang dimaksudkan dengan takut dan gentar. Kita harus punya pikiran, kita harus merasakan bahwa kalau kita tidak taat, kita akan mengecewakan orang lain. Kita akan mengecewakan Tuhan. Kita harus takut, kita harus respect. Kita harus kagum. Nah, itu dalam bahasa aslinya. Nah, oleh karena itu saudaraku, kalau kita mau menunjukkan ketaatan kita yang konsisten, kita harus mengenakan pada pikiran kita. Kita kagum, kita respect sama Tuhan. Kalau saya nggak taat, Tuhan kecewa dari hidup saya. Kalau saya nggak taat, Tuhan bisa kecewa dengan apa yang saya lakukan dan pikirkan. Karena saya tidak melakukan sesuatunya dengan mutu yang terbaik. Nah, saudara yang terkasih, biarlah kiranya Tuhan menolong kita semua melewati masa-masa ini. Nah, itu yang pertama. Jadi kita dapat menjadi bintang yang bersinar jikalau kita taat meskipun tanpa pengawasan. Yang kedua, kita bisa bersinar melalui kehidupan yang didukung oleh kesaksian. Kehidupan yang didukung oleh kesaksian. Saudaraku yang terkasih, kesaksian Kristen itu begitu penting di dalam iman kita. Karena tanpa kesaksian tidak ada lagi nilai dari hidup kita. Apa sih yang membuat seorang sangat bermakna? Ketika hidupnya menginspirasi orang, mengubah paradigma orang, menjadi berkat bagi orang lain, itu sebenarnya adalah esensi dari hidup kita. Menjadi berkat bagi dunia ini. Oleh karena itu, Alkitab di dalam ayat yang ke-14 berkata kepada kita, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Coba Bapak Ibu perhatikan di sana. Alkitab berkata, do everything without grumbling and arguing. Jadi Paulus berkata, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Menarik sekali Bapak Ibu, dia menggunakan analogi ini atau perintah ini supaya kita jangan seperti orang Israel yang melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tetapi mereka berbantah-bantah dengan Tuhan. Mereka bersungut-sungut dengan Tuhan.
Apa artinya? Paulus berkata kepada kita, kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidup kita harus menjadi gambaran Kristus kepada dunia ini, supaya pada waktu mereka melihat kita, mereka melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, melalui apakah orang Kristen menjadi kesaksian bagi dunia ini? Ada dua hal yang disebutkan oleh Paulus. Yang pertama, melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Do everything. Dia berkata, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut dan tidak berbantah. Saudaraku yang terkasih, inilah cara kita menjadi bintang yang bersinar bagi dunia ini. Apa yang Tuhan tuntut dari kita, apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan, Alkitab berkata kita harus taat. Yang kedua, kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidup kita harus benar-benar menjadi berkat bagi siapapun. Dari apa yang kita lakukan, Alkitab berkata supaya kita melakukan segala sesuatu itu dengan tiada berbantah, dengan tiada bersungut. Yang kedua, dia meminta kita untuk menjadi kesaksian di dalam sikap dan karakter kita. Dia berkata, kamu hendaklah tiada bernoda, tiada beraib di tengah angkatan-angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Paulus mengakui bahwa orang-orang yang di luar Kristus, mereka adalah orang-orang yang tidak memahami kebenaran. Mereka sesat cara berpikirnya. Mereka bahkan, dia berkata, mereka tidak memiliki terang yang tuntun hidup mereka untuk mereka hidup. Oleh karena itu kita harus menjadi teladan, menjadi berkat. Kita harus menjadi kesaksian di situ. Orang Kristen harus menonjol di dalam sikap mereka, di dalam karakter mereka. Dia berkata supaya kamu tiada bernoda, tiada beraib, kata Alkitab. Bukan berarti kita sempurna, tetapi yang mau dikatakan adalah supaya kita pada intinya tidak dicela oleh orang lain. Masa orang lain berkata, orang Kristen kok, pelayan Tuhan kok, hamba Tuhan kok begitu gitu. Jadi Kristus yang mengagumkan itu. Pada waktu dunia begitu luar biasa melihat Kristus yang indah. Tapi ketika mereka memperhatikan hidup kita, mereka justru mencela ajaran kekristenan dan berkata, kok hidupnya nggak jadi berkat? Kok orangnya begitu? Nah, oleh karena itu saudaraku, Alkitab berkata kepada kita, agar kita menjadi bintang yang bersinar melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Yang kedua, melalui sikap dan melalui karakter kita. Jadi kita dapat bersinar melalui kehidupan yang ditunjang dengan kesaksian. Yang terakhir, kita dapat bersinar melalui pengorbanan yang dilakukan dengan sukacita. Melalui pengorbanan yang kita lakukan dengan sukacita. Perhatikan, Paulus berkata di dalam ayat yang ke-17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Nah, saudara yang terkasih, Paulus pada waktu mendirikan gereja ini berdasarkan Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Dia pergi ke sana dengan sukacita karena baru saja Tuhan menunjukkan pengalaman di dalam mimpinya. Ada orang yang memanggil-manggil dari Makedonia, kata Alkitab, supaya Paulus pergi ke sana dan menolong mereka yang sedang membutuhkan kebenaran Allah. Dan pada waktu Paulus bangun, dia bersegera bersama dengan Silas mengunjungi kota Filipi. Dan di kota Filipi mereka memulai sebuah jemaat melalui anggota-anggota sederhana. Dan salah satunya adalah Lydia, dan yang kedua adalah kepala penjara. Saudaraku yang terkasih, pada waktu mereka memulai jemaat tersebut, Paulus harus menghadapi penganiayaan. Jadi cambuk, jadi dera habis-habisan. Bahkan Alkitab berkata, dia dimasukkan ke dalam penjara. Pada waktu dia masuk ke dalam penjara, Paulus tidak masuk dengan nada dia membantah, dengan nada dia mempertanyakan Tuhan. Tapi justru Alkitab berkata pada waktu dia ada di penjara, dia memuji Tuhan, dia bersukacita, dia menyembah Tuhan. Dan pada waktu dia mulai mengingat bahwa Tuhan tetap baik dan inti Injil yang dia sampaikan adalah Kristus yang luar biasa tolong hidupnya. Saudara yang terkasih, pada kala itu dia dapat menjadi berkat, dia dapat menjadi bintang yang bersinar bagi banyak orang. Perhatikan baik, dia berkorban,
dengan bersukacita. Dia tidak melakukannya dengan berbantah dan mempertanyakan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang bisa engkau lakukan dalam hidupmu hari ini? Kalau engkau mau menjadi kesaksian bagi orang lain, menjadi berkat bagi dunia ini, bagi orang tuamu, bagi sahabatmu, bagi teman di kantormu, bagi keluargamu, bagi siapapun. Salah satu hal yang Tuhan tuntut bagi kita semua adalah mari berkorban dengan sukacita. Kalau Anda tidak bersukacita pada waktu melakukan sesuatu, apakah artinya? Orang dunia mungkin lebih banyak berkorban dari kita, tapi apakah mereka melakukannya dengan sukacita? Kalau Anda tidak melakukan sesuatu demi nama Yesus dan bersukacita, jangan Anda melanjutkannya, karena tidak ada orang Kristen yang melakukan sesuatu tanpa dia berpikir, bersukacita, memuji Allah, karena Tuhan telah lebih dulu berkorban dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Karena apa yang Anda beri tanpa bersukacita, itu hanya membuat Anda merasa tertekan, merasa memberikan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, tetapi hatimu tidak bersukacita, tidak ada kebahagiaan. Alkitab berkata, kalau kita mau menjadi bintang-bintang yang bersinar, mari hidupkan ketaatan. Yang kedua, mari kita berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarkanlah kiranya hidup kita betul-betul menjadi berkat. Hiduplah dengan kesaksian yang dapat mendukung pelayanan keluarga kita, firman Allah, salib Kristus, sehingga dengan demikian kita dapat menjadi dampak bagi dunia ini. Doa saya, kiranya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada, ketika Tuhan menempatkan kita di kantor, di pemerintah, di kampus tertentu, di pelayanan tertentu, di keluarga tertentu, saya berdoa, kiranya kita dapat membawa sinar kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Untuk itulah Allah menciptakan kita, supaya kita berdampak bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami berterima kasih karena firman-Mu telah menolong kami semua untuk hidup menjadi anak Allah yang membawa dampak dan pengaruh bagi dunia ini. Apapun yang kami lakukan mungkin kecil dan sederhana, tetapi kalau kami melakukannya dengan hati yang sungguh, kami tahu Allah memberkatinya dan Tuhan akan dimuliakan. Berkatilah setiap para penonton, berkatilah jemaat-Mu, kiranya semua kami ditolong diberkati oleh Tuhan, sehingga firman Allah hidup dan teguh di dalam kami. Terpuji nama Tuhan, inilah syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.